Pemirsa Bahalap, kembali lagi berjumpa bersama saya Putri Ajahra dalam Bahalap History. Kali ini kita sedang berada di ikon Kota Manis Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat. Kita sedang berada di Istana Kuning. Istana Kuning merupakan peninggalan dari masa Kerajaan Kutaringin. Di dalamnya juga ada beberapa bangunan. Langsung saja kita mengulik bersama dan mengintip sejarah dari Istana Kuning. Dan hari ini saya sudah ada janji dengan teman saya yang memang berasal dari Pangkalan Bun. Yuk, mari kita samperin. Halo. Gatot, apa kabar? Baik, Putri. Gimana kabarnya? Iya, alhamdulillah juga baik. Ayo kita langsung masuk aja. Kita cuci tangan dulu. Oh, cuci tangan dulu ya, ya benar banget. Karena sekarang lagi COVID ya, jadi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Boleh dari Gatot dulu cuci tangan. Oke. Ini ikon dari Kota Pangkalan Bun ya? Iya, benar banget Putri. Iya. Ini merupakan salah satu peninggalan bersejarah, yaitu Istana Kuning, dan satu-satunya kerajaan Melayu yang ada di Kalimantan Tengah. Yuk kita masuk aja, nanti Iya, ada Bapak yang jelasin. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya ke Istana Indrasari, Bukit Indra Kencana, atau dikenal dengan Istana Kuning. Sebelumnya Bapak Ibu mohon maaf, sepatunya taruh di tempat yang telah disediakan. Ya, jadi kita taruh sepatu dulu ya Iya. di sini ya. Nah, ini saya mohon maaf juga supaya lebih enak berbicara, saya mohon izin melepas masker. Iya, silakan Bapak. Iya, karena kita juga jaga jarak ya Iya. Bapak ya. Iya. Terima kasih. Iya Pak, boleh Pak ajak kami dan kita bercerita sejarah mengenai Istana Kuning Pak. Baik. Boleh kita langsung ke dalam aja Pak. Iya. Mari silahkan. Berbicara masalah Kesultanan Kutaringin tentu tidak terlepas dari Kesultanan Banjar. Kenapa? Sultan pertama, beliau ini adalah anak keempat dari Sultan Banjar keempat, Kalimantan Selatan. Nah, karena beliau tidak bisa menjadi raja, beliau akhirnya memutuskan keluar dari Kesultanan Banjar. Oh, keluar ya Pak ya? Iya, tapi sukarela. Sukarela. Karena beliau tidak bisa menjadi raja, karena beliau anak yang keempat. Dan yang harus menjadi raja ini adalah anak yang pertama. Nah, kemudian setelah itu, setelah mendapat restu dari kakak beliau dengan bapak beliau, beliau memutuskan keluar dari Kesultanan Banjar. Di dalam perjalanan beliau sempat menyinggahi beberapa daerah yang sekarang ini menjadi bagian-bagian dari Provinsi Kalteng. Seperti Sampit, Pembuang. Sampit kenapa dinamakan Sampit? Karena waktu itu kata beliau, singgah di tempat itu terlalu sempit Iya. untuk dibikin sebuah kerajaan. Nah, kemudian beliau meneruskan lagi masuk ke daerah Sungai Seruyan, cuman di situ beliau tidak diterima oleh masyarakat situ. Akhirnya beliau merasa terbuang, merasa terpinggirkan, merasa kecewa tadi, dinamakanlah daerah itu sebagai Pembuang. Singkat cerita, beliau pada waktu itu meneruskan jalan darat, kemudian bertemulah dengan salah seorang kepala suku Dayak Arut. Nah, beliau ini mengadakan perjanjian pada waktu itu untuk membuat sebuah kerajaan itu tadi. Beliau, Patih Patinggi ini, sebagai salah satu kepala suku Dayak Arut, beliau memberikan mungkin perjanjian lah, sebatas perjanjian pada waktu itu, kata beliau, kalian boleh mendirikan sebuah kerajaan, tapi kami tidak menghamba, artinya mereka tidak tunduk. Oh iya. Nah, tetapi tetap mengakui kedaulatan kerajaan itu sendiri. Nah, kemudian setelah itu kata beliau, kalian tidak harus menghamba, tetapi namun jangan sekali-kali mengkhianati anak cucu turun kami. Nah, kemudian setelah itu beliau dibantu oleh Patih Patinggi menyusuri Sungai Arut. Bisa kita lihat sungainya. Oh, berarti dari sini juga kelihatan Sungai Arut ya? Kelihatan ya? Sungai Arut. Posisinya dari sini agak ini. Nah, itu bisa dilihat airnya. Itulah Sungai Arut. Nah, beliau ini melewati sungai ini, kemudian sampai pertigaan, beliau berbelok ke sebelah kanan. Ke sebelah kanan, kemudian menuju ke daerah
Pongkalan Batu. Dulu Pongkalan Batu, sebelum sekarang menjadi Kecamatan Kota Waringin Lama. Nah, disitulah beliau mendirikan sebuah kerajaan dan diberi nama Kutaringin. Kutaringin Ya. ya Pak ya. Kuta itu pagar, ringin itu adalah pohon beringin itu sendiri. Nah, kemudian setelah pemerintahan dari Sultan pertama, kemudian kedua, sampai dengan yang ke-8, dari Pangeran Adipati Antakusuma sampai dengan Pangeran Ratu Anum Kusumayuda, pusat pemerintahan di Kota Waringin Lama. Pada tahun 1806, pusat pemerintahan dipindahkan ke sini. Oh, dipindahkan ke Iya, sini ya oleh Pak ya. Sultan ke-9, Pangeran Ratu Imanuddin atau Sultan Imanuddin. Kemudian setelah dipindahkan, inilah istananya. Jadi Istana Kuning ini adalah istana yang kedua dari Kesultanan Kutaringin. Yang pertamanya di Kota Waringin Lama. Baik Pak, kalau boleh tahu nih Pak, sambil kita cerita mengenai sejarah, kalau boleh tahu ini gedung apa ya Pak? Misalnya tempat apa waktu pada masa kerajaan dulu gitu. Nah, jadi ini adalah namanya bangsal. Bangsal. Fungsi dari bangsal ini sendiri, kalau sekarang ini aula atau ballroom. Oh, Nah, itu aula. pertemuan raja dengan rakyat-rakyatnya dulu di sini posisinya bangsal, jadi aulanya. Nah, kemudian aula ini kan menghadap ke arah alun-alun tadi, yang menghadap ke sungai itu. Nah, kemudian ini sampai sekarang gunanya bisa digunakan juga, mungkin untuk acara-acara pernikahan. Nah, itu boleh. Jadi istilah sekarang ini gedung serbaguna. Gedung serbaguna, ya. ya. Oh ya, berarti Gatot pernah juga nih acara di sini Pernah. ya. Oh, pernah juga karena ini semacam ballroom gitu ya. Ya, luar biasa sih, Pak. Saya dari tadi merinding loh mendengar sejarah yang begitu wah ternyata dimiliki oleh Kalimantan Tengah, yaitu Pangkalan Bun. Iya Pak, dari tadi kan kita ngobrol nih Pak, sampai kelupaan ya Pak ya, bahas ini. Kalau boleh tahu ini apa ini Pak? Ini namanya Balai Rumbang. Balai Rumbang ini fungsinya untuk menghubungkan, selain pintu masuk, yaitu untuk menghubungkan antara bangunan satu Dan dengan yang bangunan lain. ya. Kemudian Balai Rumbang ini dia tingkat 2 bangunannya. Tingkat 2 fungsinya dulu untuk Sultan bertirakat atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, kayak ada tempat semedi gitu bukan ya Ya, Pak ya? Oh, Kalau iya, bahasa iya. Jawa itu semedi. Iya, luar biasa. Mari kita ke ruangan lain lagi. Nah, ini adalah ruangan utamanya. Ruangan utamanya ini ya Dalam Pak ya? kuning atau lawang kuning. Makanya masyarakat sini mengenalnya dengan Istana Kuning. Oh ya. Karena dulu pintunya ini sebelum terbakar itu berwarna kuning. Kuning. Terbuat dari kayu berwarna kuning, Oh, tapi bukan memang kayu dari ulin. kayunya Ya, warna kuning. memang kayunya warna ulin. Oh iya iya. Tapi iya. karena sekarang sudah nggak ada lagi kayunya, makanya diganti dengan pintunya ulin. Iya, sebelumnya tadi Bapak juga Ya. sempat berbicara mengenai gedung ini dibakar ya Pak ya? Ya. Berarti ini adalah dibangun kembali untuk mengingat sejarah dari Istana Kuning. Boleh diceritakan Pak, kenapa sih Istana Kuning ini bisa dibakar? Gitu? Nah, pada waktu itu tahun 1986 istana ini terbakar, dan yang membakarnya pada waktu itu orang gila. Orang gila Iya, ya Pak ya? Orang gila ini pada waktu itu diganggu sama orang-orang mabuk. Kemungkinan karena dia meluapkan kekesalannya, akhirnya masuklah ke istana ini. Kebetulan pada waktu itu istana dalam keadaan kosong, karena keluarga kerajaan pada waktu itu diundang oleh pemerintah daerah untuk menghadiri satu acara yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah pada waktu itu. Berarti dibakar secara ini tidak ada yang tersisa ya Pak ya pada Tidak masa ada yang itu? tersisa, hanya yang tersisa itu tiang bendera di depan. Tiang bendera yang hanya tersisa. Nanti bisa ya? dilihat itu yang masih asli Iya. sampai sekarang. Kurang lebih usianya 200 tahun. Iya. Gatot, tadi kan kita masuk ke sini juga melihat beberapa foto nih ya. Iya. Ini kalau boleh tahu nih, Gatot sama Bapak, ini foto-foto dari kerajaan itu ya Pak ya? Ya, ini adalah foto dari sultan-sultan yang pernah bertahta di sini kurang lebih 300 tahun. 300 Ya. tahun ya Pak ya? Wah, luar biasa. Nah, ini bisa saya jelaskan dari sultan yang pertama. Baik, kita akan melihat kesultanan dari pada masa Kutaringin ya Pak ya? Iya. Nah, ini sultan yang pertama yang beliau dari
Kesultanan Banjar, anak keempat dari Sultan Banjar. Beliau inilah yang pendiri Kesultanan Kutaringin, cikal bakal dari Kesultanan Kutaringin. Namanya iya. Pangeran Adipati Antakusuma. Untuk Nah, selanjutnya ini, ya, Pak? Heeh. ini setelah itu dilanjutkan oleh anak beliau. Jadi ini turun temurun. Oh, Turun-temurun. dinasti ya Pak Iya, ya? Iya. sampai dengan Sultan ke-11 pada waktu itu. Setelah Sultan ke-11, yang menjadi Sultan ke-12, paman beliau, bukan anak beliau, karena beliau tidak memiliki anak laki-laki. Oh. Dua-duanya perempuan. Ya, pemirsa Bahalap History bisa dilihat di sebelah kiri kita ini adalah beberapa foto dari pada masa Kesultanan Kutaringin. Baik, Mas Gatot dan Bapak, di sebelah kanan kita juga ada beberapa barang nih ya Pak ya. Kalau boleh tahu ini barang replika atau memang gimana? Ini campuran, ada yang replika, ada yang masih asli. Seperti ini, perisai untuk penjaga ini namanya kapat sandang. Kapat sandang. Ini fungsinya menandakan bahwa raja sedang beraktivitas, jadi hulu balangnya atau prajuritnya memakai ini. Dan ini hanya dipergunakan untuk dalam ruangan aja, Oh, jadi iya, nggak di luar ruangan. Di sini juga ada ini ya Pak ya, ada gong, kemudian ada jam matahari. jam matahari Ya, yang ini ya. ya. Wah, luar biasa banget. Ini nih. dulu untuk menentukan waktu sholat kan, jadi harus Iya. buat jam matahari karena belum ada jam waktu itu. Iya. Berarti Mas Gatot boleh nih pakai jam matahari ya. Buat nentuin sholat. Ya, langsung saja kita beralih ke ruangan selanjutnya. ini- Oh, yang di situ masih ada kayaknya Pak ya. Sultan ke-9 yang memindahkan pusat pemerintahan tadi. Ini namanya Pangeran Ratu Imanuddin. Nama beliau juga sekarang diabadikan untuk nama Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin. Oh iya, benar banget. Tidak Iya. asing ya Pak ya. Ya, Baik Pak, boleh untuk yang ke selanjutnya Pak. ini 6 sultan ini yang ada di sini, yang memerintah di Istana Kuning ini. Kemudian sampai dengan sultan yang terakhir. Nah, ini beliau kurang lebih memerintah 9 tahun, karena setahun kemudian beliau menyatakan dukungannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Oh, tepatnya tahun 1949, dan berakhirlah masa kerajaan masa ya kesultanan. Pak ya. karena sudah menyatakan dukungan tadi ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu dokumentasinya yang di atas bisa dilihat. Bisa kita lihat nih beberapa foto dokumentasi selama masa kerajaan Iya, ya Gatot ya. Wah, ini ada Sultan Kota Waringin ke-14, Pangeran Ratu Alamsyah. Iya. Ya, kita bisa lihat ya Bapak, Mas Gatot boleh. Wah, luar biasa. Nah, kalau foto Sultan yang sekarang ini bisa dilihat. Foto Sultan yang Iya, sekarang ya? Sekarang. Yang sekarang. Namanya Pangeran Ratu Alidin Sukma Alamsyah. Beliau berdomisili di Solo, Jawa Di Tengah. Solo? Ya, di Solo. Sekarang? Sekarang. Berarti beliau masih, sorry to say, masih ada ya Pak ya? Masih hidup, Luar biasa. masih hidup semua. Saya tambah masuk ke sini tambah merinding Pak, karena kita boleh melihat di sini inilah keadaan mungkin beberapa tahun yang lalu pada masa Ya. kerajaan Kutaringin. Luar biasa sekali Ini ya Pak ya. duplikat singgasana Singgasana. Kesultanan, dan Kesultanan. yang di kiri kanannya ini adalah pembantu beliau. Oh, pembantu-pembantu beliau. Seperti Pangeran Mangkubumi, kemudian Pangeran Penghulu, dan yang lain-lain. Berarti ini tempat untuk apa nih Pak yang di Ini rapat internal raja dengan perwakilan-perwakilannya. Karena ini ruangan dalam kuning ini pusat dari Kesultanan Kutaringin. Jadi sentralnya lah. Sentralnya ya Pak ya. Ya, boleh kita lihat juga nih Pak Gatot, kita di sini juga ada melihat ya, ada beberapa guci, kemudian juga ada beberapa peninggalan lagi ya Pak ya. Ya. Boleh diceritakan nih Pak untuk pemirsa Bahalap History mengenai guci-guci dan peninggalan yang ada di sebelah kiri kita. Baik, guci ini ada yang sudah lama, ratusan tahun, tapi ada juga yang cuma puluhan tahun. Oh, Nah, kalau yang ratusan tahun bisa dilihat yang di pojok itu. Oh, yang di Nah, pojok. Ini yang ada motif naganya, Oh, ini sudah ratusan Ya. tahun ya Pak ya? ini bisa dilihat. Iya, lebih tua gucinya dari kita ya. Nah, kalau ini kebanyakan di Juriat sekarang pun masih banyak, rata-rata untuk tempat air. Dan ini ratusan tahun juga usianya. Bisa dilihat.
Berarti ini memang dari peninggalan Iya, kerajaan peninggalan Kutaringin ya Pak ya? Kemudian kenapa ada motif Cinanya? Karena dulu Sultan ke-9, salah seorang istrinya ada yang dari Cina. Oh dari Cina Ya, juga? dari Cina. Sultan ke-9 ini memiliki 4 orang istri dia. 4 orang Jadi istri. yang pertama orang Banjar, nah kemudian yang kedua dari Kuala Kapuas, orang Dayak. Heeh. Yang ketiga dari Siak Sri Indrapura Riau, Sumatera. Nah, yang keempat dari Cina. Makanya di sini selain Gusti dengan Utin, gelar raja itu ada juga Tengku. Tengku ini diambil dari Sumatera tadi, Siak Sri Indrapura Riau. Ya boleh Pak, kita ke Mari. sebelah sini ya Pak ya. Ini juga, apakah ini ada piring-piring? Apakah ini peninggalan dari kerajaan Kutaringin juga nih Pak? Ya, sebagian ini alat-alat yang masih tersisa. Ada piringnya, tapi piring yang di bawah sudah duplikat. Duplikat ya? Kalau yang asli sudah nggak ada lagi. Nah ini untuk memasak. Kalau di sini namanya dui. Dui. Ya. Biasanya kalau nggak salah ini buat kayak nasi gitu Ya. ya Pak ya? Iya. Nah ini kemudian untuk membuat kue Kue. putu mayang. Putu mayang. Ya. Alatnya ini ya Pak Alatnya ya? ini dulu. Walah, saya baru tahu nih Pak. Ya kalau yang di atas ini apa ini Pak? Nah ini tempat menginap, kayak Menginap, tempat siri, kemudian iya. tempat minum beliau ini. Jadi dulu tidak langsung diberikan gelasnya, ada sarungnya lagi, gelas Ada, itu. Ya. Luar biasa karena kerajaan Ya. ya, kesultanan ya. Nah, di sini kursi ini apakah memang peninggalan Kursi ini adalah peninggalan Sultan ke-13. ke-13? Sultan ke-13 ini memerintah tahun 1913. Jadi kalau kita kalkulasikan sudah ratusan tahun usianya kursi ini. Tapi hanya yang diganti sofanya. Nah, dulu kan pakai rotan, nggak Pakai pakai busa seperti ini kan. Luar Tapi kayunya biasa. masih asli dari Masih Sultan asli. ke-13 ya. Luar biasa sih. Nah, untuk yang ini juga ada baju dari kerajaan Iya, kesultanan ya Pak ya? ini adalah baju kebesaran Sultan ke-13. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau yang perempuannya, kata kami di sini, Kota Waringin itu baju kurung. Baju kurung. Baju kurung. Oh iya. Kalau baju tradisional sendiri, baju adatnya, untuk laki-lakinya teluk belanga namanya, yang pakai kain songket. Iya. Nah, kalau perempuannya baju kurung, Oh, baju kurung. seperti ini. Ya, boleh kita ke sini. Ini ada meriam, ya Pak Meriam ya? juga, meriam ini asli juga, masih Asli, peninggalan iya. kesultanan juga. Boleh kita lihat ya. Ya. Ini adalah meriam yang asli peninggalan dari kerajaan Kutaringin. Di sini juga ada beberapa. Wah, Nah. saya terpana nih Pak melihat yang ini Pak. Ini adalah baju perang. Baju perang ini Baju memang perang. asli peninggalan. Asli peninggalan Kesultanan Kutaringin. Makanya sudah karatan. Ini bajunya waktu berperang pada masa kapan itu Pak? Itu pada waktu penjajahan Belanda. Penjajahan Belanda. Karena kan sebelum Kesultanan Kutaringin pun lahir, Belanda ini kan sudah menjajah Kesultanan Banjar, induk dari Kesultanan Kutaringin pada masa lampau. Nah, Luar itu biasa. gongnya juga asli itu. Asli juga Ya, Pak itu nggak sembarangan orang memukulnya. Oh, ada Kalau- orang tertentu ya Pak ya? Ada orang-orang tertentu. Kalau lain orangnya bisa bahaya. Oh ya, Mas Gatot Kalau- udah pernah mukulnya? Nggak berani. Oh, nggak berani. Kalau di sini apa namanya itu kepidaraan. Oh, kepidaraan. Kepedaraan. Mungkin untuk masyarakat asli Kalimantan Tengah tahu persis Iya, gimana tahu itu. kepidaraan. Iya. Boleh kita ke sebelah sini, di situ juga ada foto Ya. dari kerajaan Kutaringin ya Pak ya, Nah, dari ini bisa Sultan saya Kutaringin. jelaskan. Ini ada Sultan ke-15 bersama adik-adiknya. Wah, 9 bersaudara dan 9 semuanya masih hidup. masih hidup sampai sekarang, Ya. luar biasa. Nah, jadi ibu mereka inilah yang orang Solo. Solo. Jadi Sultan ke-14 bapak mereka Heeh. menikah dengan salah seorang cucu dari Pakubuwono ke-9, Bakul. namanya Bendoro Raden Ayu Subakdinah. Iya. Kemudian dipersunting oleh bapak beliau Pangeran Ratu Kesuma Lamsah menjadi putri Ratu Kemalasari. Makanya di sini jangan heran banyak orang Jawanya, Oh, karena dari secara historis pun ada salah seorang
istri dari sultan yang memang berasal dari Pulau Jawa. Dari Pulau Jawa, ya. Pantesan kita kalau berkunjung ke Pangkalan Bun itu sendiri, mayoritasnya adalah orang Ya, Jawa. benar. Ya. Dan rata-rata mereka pedagang. Termasuk juga Gatot sendiri ini juga orang Jawa ya. Ya Pak, saya tertarik nih Pak melihat ini. Ini Nah, boleh diceritakan ya, ini apa Pak? Ini brankas. Brankas ya, iya, Pak, ya? tempat surat-surat penting, juga tempat perhiasan, dan ini masih asli juga. Asli. Ratusan tahun juga usianya. Kalau boleh tahu ruangan yang di belakang saya Nah, ini apa Pak? ini kamar sultan. Oh, berarti tidak boleh masuk Tidak ya boleh Pak ya? masuk karena ini ruangan pribadi beliau. Ruangan pribadi, ya luar biasa sih. Iya baik Pak, sebelum kita ke ruangan sebelahnya nih, mungkin dari Gatot ada hal yang pengen ditanyain mengenai Istana Kuning. Pak, ini batas wilayah dari Kesultanan Kutaring ini dari kabupaten mana aja, Pak? Baik, mengenai batas wilayah kesultanan dulu, untuk wilayah timurnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Katingan sekarang. Katingan. Kemudian sebelah barat berbatasan langsung dengan Kerajaan Matan, yaitu di Ketapang, Kalimantan Barat. Sebelah utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat juga. Kemudian sebelah selatan berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Makanya jarak antara Jawa sama Kalimantan itu lebih dekat melalui Kabupaten Kota Waringin Barat. Kutaring Barat. Ya. Jadi bisa dipersingkat kalau ke Jawa Tengah itu karena jaraknya memang dekat. Iya. Cukup luas juga ya Pak ya, cakupan dari Kesultanan Kutaringin ini. Iya. Ya. Nah, untuk bahasa Kesultanan Kutaring ini, Pak, yang Nah, dipakai kalau dulu, bahasa Kota Waringin yaitu bahasa Taringin. bahasa Teringin. Bahasa Taringin ini dulunya percampuran dari bahasa Banjar, kemudian Dayak sini, Dayak Arut. Jadi berkolaborasi lah dia. Ya, makanya jadinya bahasa Teringin. Bahasa Teringin. Pak ya. Ya, tapi kalau sekarang ini bahasa Teringin ini semuanya masuk, bahasa Banjarnya ya, bahasa Dayaknya iya juga. Kemudian ada sedikit juga pengaruh-pengaruh dari Jawa itu tadi. Iya. Ya, karena memang Sultan yang terakhir itu istrinya dari Jawa, dari Solo. Berarti mirip-mirip gitu ya, Pak, ya bahasanya ya, Pak? Iya, mirip-mirip. Cuman ada keistimewaan kalau kita khusus orang Kota Waringin atau Teringin, kita kalau dibawa ngomong orang bahasa Banjar langsung nyambung walaupun tidak belajar. Tapi kalau orang Banjar kita bawa bahasa Teringin, dia biasanya nggak nyambung. Padahal intinya dari bahasa Banjar Bahasa juga. Banjar. Ya, cuman kan memang sudah percampuran. Ya, boleh Pak kita sambil bercerita sejarah, kita Baik. sambil melihat ruangan selanjutnya. Kita ke ruangan sebelah lagi. Ya. Ini adalah namanya Balai Pahadiran. Boleh, Pak. Ya, fungsinya dulu untuk ruang makan Sultan dan sekarang digunakan untuk Sanggar Tari. Sanggar Tari. Sanggar Tari Sri Mahkota. Nah, biasanya Sanggar Tari ini kita tampilkan sewaktu acara festival keraton, kemudian penyambutan tamu kehormatan. Nah, itu biasanya melewati sanggar kita, namanya Sanggar Sri Mahkota. Sri Mahkota. Ya, dan ada satu ini juga kesenian di sini namanya pencak silat Rumpak Kutamara itu. Nah, kuta itu artinya pagar, mara itu mempersilahkan. Persilahkan. Jadi kalau filosofinya, kalau rintangan itu belum dibersihkan, jadi yang tamu atau pengantin atau apalah ini yang mau lewat dari gapura itu nggak bisa lewat. Nah, itu filosofi umum dari salah satu adat Kesultanan Kutaringin yang masih dijaga sampai sekarang. Sampai sekarang Ya. ya Pak ya. Nah, ini Bapak, alat-alat musiknya ini memang udah bentuk aslinya atau ini sudah replika? Ya, ini alat musik yang masih bisa digunakan sekarang. Kalau di sini namanya klenong. Kalau di Jawa kan gamelan. Gamelan. Nah, ini zaman Sultan terakhir pun sudah ada. Dan ini salah satu alat musik yang masih bisa digunakan sampai sekarang.
sama juga yang di sebelah sana ada gong. Gong. Nah, itu masih asli juga, yang Asli masih ya Pak ya. bisa digunakan sampai sekarang. Nah, kemudian ruangan ini namanya Balai Pahadiran. Balai Pahadiran. Dulu sebenarnya ada lagi ruangan itu di sebelah, cuman sampai sekarang belum terbangun. Itu pedapuran. Nah, Berarti sebenarnya ada 5 ya Pak ya? Ya, ada 6 ruangan. 6 ruangan. Dan sisi kiri kanannya ini yang belum terbangun sampai sekarang. Belum terbangun ya, Ya, Pak ya? karena kan kita masih tergantung dari pemerintah. Pemerintah. juga. Ya. Nah, boleh kita melihat ke sebelah sana, kayaknya lebih menarik ya. Nah, itu di sebelah sana ada kereta kencana. Kereta Nah, kencana. itu kendaraan dari para bangsawan kerajaan, termasuk sultannya sendiri. Tapi ini kereta sudah duplikat karena dulu yang asli itu posisinya di bawah istana ini, dan pada waktu kebakaran tidak sempat diselamatkan. Akhirnya ikut terbakar. Oh, terbakar. Ya. Karena di sebelah sini ada kereta, saya sepertinya melihat sebelah situ ada perahu ya, Nah, Pak. perahu ini adalah Iya. dulu 4 tahun yang lalu kita pernah menjadi tuan rumah acara Festival Keraton Nusantara. Nah, jadi pada waktu itu ada pementasan drama kolosal perjalanan Sultan Kutaringin dari Banjar menuju ke sini. Nah, ini medianya dulu. Jadi beliau kan dulu ikut kapal melewati laut, masuk ke sungai. Nah, inilah media dari drama kolosal itu sendiri. Jadi mengisahkan perjalanan beliau dari Banjar ke Pangkalan Bun, atau dulunya Pangkalan Buun. Nah, Pangkalan Buun. Pangkalan Buun dulunya itu, bukan Pangkalan Bun. Nah, Jadi, artinya apa itu Pak? dulu sewaktu itu beliau beramanah. Sultan ke-9 ini beramanah. Pada waktu itu ingin mendirikan negeri ini. Kudirikan negeri Sukabumi Kutaringin Baru Pangkalan Buun untuk anak-anakku, cucu-cucuku, keturunanku, dan orang-orang yang mau berdiam di negeriku dalam pengkuan Kesultanan Kutaringin. Nah, maksud dari amanah itu sendiri, Sukabumi sudah barang tentu, bukan Sukabumi bagian dari Jawa Barat. Karena Sukabumi di sini maksudnya adalah siapapun yang suka, yang merasa nyaman dan enak tinggal di daerah ini, itulah namanya Sukabumi. Kutaringin Baru karena ada Kutaringin Lama. Pangkalan Buun, nah Pangkalan Buun ini artinya Pangkalan itu pelabuhan kecil. Buun itu adalah pemilik dari pelabuhan itu sendiri. Jadi beliau orang Dayak. Karena kenapa? Sewaktu beliau ingin mendirikan negeri ini, beliau sering menambatkan perahunya di Pangkalan milik Pak Buun itu. Maka kata Sultan, akhirnya bertanya lah, ini Pangkalan milik siapa? Ini pelabuhan milik siapa? Kata masyarakat yang tinggal di tepi Sungai Arut, ini Pangkalan milik Pak Buun Sultan. Kalau begitu daerahnya aku namakan sebagai Sukabumi Kutaringin Baru dengan ibu kotanya Pangkalan Buun. Nah, kemudian amanah tadi yang terakhir pengkuan. Pengkuan ini bukan memangku atau menggendong atau yang semacamnya. Pengkuan ini adalah adat istiadat, norma-norma, aturan-aturan yang berlaku di dalam kesultanan itu sendiri. Jadi siapapun boleh tinggal, kata beliau. Mau dari suku apa, ras apa, agama apa, silahkan. Asal itu tadi tetap menjunjung tinggi nilai adat istiadat yang berlaku di dalam ranah kesultanan itu sendiri. Dan bisa kita buktikan sekarang, Kota Waringin Barat ini, Pangkalan Buun ini, kurang lebih 19 etnis hidup berdampingan. 19 etnis. Ya, Luar jadi- biasa ya Gatot ya. 19 etnis hidup berdampingan dalam satu rumah ibaratnya ya Iya. Pak ya. Jadi dari 100% penduduk Kota Waringin Barat, 90% itu pendatang. 90% dari pendatang itu 50%-nya dari
Jawa. Jawa. Ya. Iya, pantesan dari kemarin kita selalu ketemu orang Jawa pas di sini ya, Pak Iya. ya. Iya. Jangan heran. Termasuk mungkin dari Gatot sama bapaknya juga orang Jawa. Kalau saya asli memang orang sini. Asli Ya. luar biasa. Ya baik, ada hal yang pengen ditanyain lagi Gatot mengenai Istana Kuning. Dulu kan Pak, ibu kotanya di Kota Waringin Lama ya Pak Iya. ya, Kesultanan Kota Waringin. Nah itu untuk amanah dari Kesultanan itu kenapa Pak dipindah di Kota Waringin Barat? Berbagai macam faktor pemindahan ibu kota ini. Salah satunya pada waktu itu kan Kota Waringin Barat, Kesultanan Kota Waringin dekat pada waktu itu dengan laut. Nah pada zaman itu perompak ini lagi ganas-ganasnya. Jadi salah satu untuk mengamankan aset-aset dari Kesultanan Kota Waringin ini, caranya itu tadi memindahkan ibu kota tadi. Nah selain itu, selain memproteksi dari para perompak tadi, alasan lain beliau memindahkan pusat pemerintahan ini supaya Kesultanan ini berkembang, lebih maju menurut seperti kesultanan-kesultanan lainnya. Dan terbukti setelah dipindahkan pusat pemerintahan, kota ini berkembang dan bisa dilihat sampai sekarang setelah zaman atau era kesultanan sudah tidak memerintah lagi. Luar biasa ya Pak ya. Iya. Ternyata begitu banyak filosofi dan sejarah dari Kota Waringin. Ya, tadi kan Gatot kita udah ke beberapa gedung nih. Apakah kita terlewat satu gedung ya? Sepertinya. Atau kita bisa melihat Pak, yang katanya tadi ada dedapuran ya Pak ya, yang Iya. belum dibangun sampai Ini sekarang. bisa dilihat yang ke sebelah ini. Wah, bisa ya Pak ya? Ya, tapi dulu memang di sebelah ini dapur, cuman sekarang belum terbangun. Nah ini Belum terbangun. ini lokasinya, lokasi pedapuran di sebelah ini. Nah, Oh iya benar. Iya. makanya masih tanah kosong, masih tanah kosong. Nah kalau Kesultanan ini luas wilayahnya untuk istana ini kurang lebih 4 hektaran. 4 Cuman kalau hektar. sekarang kan posisi di belakang itu sudah ada yang menjadi rumah penduduk. Jadi semakin berkurang. Oh, ini. semakin Iya. berkurang ya Pak ya. Tadi Gatot Bapak juga sempat mengatakan kalau adik-adik dari Kesultanan yang terakhir itu masih hidup nih. Bolehkah Bapak cerita apakah adik-adik dari Kesultanan itu juga ada yang tinggal di sekitar sini atau di mana gitu Pak? Iya, salah satunya adik Sultan tinggalnya di sebelah istana. Nah ini rumahnya, ini rumah adik Sultan yang sekarang. Adiknya yang nomor 3. Yang 3 ya Ya. Pak ya? Karena yang 3 dengan 4 ini pangeran kembar. Pangeran kembar. Pangeran kembar. Ini kembarannya ya Pak ya kayaknya? Pangeran kembar. Iya, baik pemirsa Bahalap History, kita sudah bercerita dan mengintip sejarah dari Istana Kuning ya Gatot. Kita kali ini juga ditemani oleh Gatot Saputra selaku teman saya yang asli dari Pangkalan Bun dan juga Aba Kota Waringin Barat, dan juga bersama Bapak Gusti Muhammad Bapak Asar. Gusti Muhammad Asar. Ya, kita sampai kelupaan nih Pak. Bapak Gusti ini untuk di Istana Kuning ini sebagai apa Pak? Saya sebagai petugas juru pelihara Istana Juru Kuning. pelihara. Iya. Berarti ibaratnya semuanya Bapak tahu ya Pak ya? Iya. Dari masa lalu, sekarang, bahkan sampai bangunan ini ya Gatot ya? Iya. Dari depan, belakang, samping pun Bapaknya menguasai luar biasa. Pemirsa Bahalap History, sebelum kita mengakhiri acara ini, mungkin masih ada beberapa hal nih yang masih Gatot penasaran, boleh ditanya langsung nih sama Bapaknya. Ini kan wisata sejarah ya Pak ya. Iya. Jadi untuk pengunjungnya itu siapa aja Pak? Kira-kira yang pernah berkunjung ke sini? Baik, ini karena sejarah cagar budaya yang pernah berkunjung sini, istri Presiden Pak Jokowi pernah. Pernah. Ya, pernah. Nah, jadi untuk pengunjungnya sendiri
sebelum masa corona ini, itu kalau tiap minggunya kurang lebih 500-an. 500 Tapi orang. kalau sekarang setelah dibuka lagi 2 atau 3 minggu yang lalu, penurunnya sangat drastis sekali. Drastis. Ya, dan pengunjung rata-rata kalau yang lokal itu ada yang dari Palangkaraya, kemudian Sampit, kemudian juga Pembuang dan daerah seputar Kalimantan Barat seperti Ketapang, kemudian Sintang dan Lamandau serta Sukamara. Ya, jadi Bapak juga sudah mengatakan perkembangan wisata bersejarah ini selama corona. Jadi ada penurunan drastis ya Pak ya. Berarti sekali. untuk Istana Kuning ini juga sudah dibuka kembali. Ya, ini sudah dibuka Iya. kembali 3 minggu yang lalu, awal November. Ya, tadi juga kita di depan sempat cuci tangan ya Gatot ya. Berarti wisata ini juga tetap mengikuti protokol Ya, kesehatan. tetap menerapkan protokol kesehatan dari pemerintah. Nah, luar biasa sekali. Baik pemirsa Bahalap History, kita tadi sudah berbicara sejarah dan apa saja yang ada di Istana Kuning. Kali ini Bahalap History ditemani Bapak Gusti selaku pengurus dari Istana Kuning, dan juga kita kali ini ditemani oleh Abah Kota Waringin Barat, Mas Gatot. Terima kasih Bapak, terima kasih Gatot atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita masih bisa ketemu di lain waktu. Amin. Ya. Baik pemirsa Bahalap History, tadi kita sudah berbincang bersama Pak Gusti dan juga Gatot selaku Bapak pengurus, dan juga Mas Gatot Abah Kota Waringin Barat tahun 2019. Baik, terima kasih Bapak dan Gatot atas Sama-sama. waktu dan kesempatannya sudah sharing bareng mengenai sejarah dari Istana Kuning. Semoga kita masih bisa ketemu di lain waktu ya Amin, Bapak ya. amin. Ya, terima kasih. Baik pemirsa Bahalap History, kembali lagi berjumpa saya bersama Putri Ajara di History Bahalap selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.